Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam suatu laporan yang disampaikan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia perihal angka atau statistik pelanggaran hukum, rata-rata menurun kecuali terhadap 4 jenis kejahatan, yaitu yang pertama jenis kejahatan pencurian dan perampokan. Terhadap hal ini, angka kenaikannya menunjukkan 24%. Yang kedua, kenakalan remaja naik 13%. Yang ketiga, penyalahgunaan narkotika naik sampai angka 18%. Sadisme yang terakhir dan penganiayaan berat naik sampai 3%. Mempen juga menyebutkan adanya daerah-daerah rawan tempat operasi kejahatan tersebut yang masing-masing urutannya berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Daerah-daerah tersebut di atas tergolong kelas yang paling rawan dalam produksi kejahatan-kejahatan yang selalu menunjukkan angka kenaikannya. Sebagai muslim, kita akan merasa prihatin dan akan banyak bertanya-tanya mengapa semuanya itu bisa terjadi. Tentunya beberapa jawaban bisa kita kemukakan, namun semua jawaban itu lebih banyak kandas kecuali agama sebagai alternatif penyembuhannya. Bahkan bukan sekedar melibatkan agama sebagai sarana yang disediakan, namun lebih dari itu kita sebagai muslimin sangat berkewajiban untuk menempatkan agama ini sebagai perisai penangkalnya. Sebelum apa dan bagaimana agama menjawab persoalan ini, ada baiknya kita tetap segi lain dari ajaran agama yang mempunyai kaitan dengan permasalahan tersebut. Teringat oleh salah satu hadis Rasulullah SAW, apabila telah sampai akhir zaman, maka Allah akan mencabut 4 hal dari peredaran dunia, yaitu Allah akan mencabut keberkatan dari bumi, Allah akan mencabut rahmat hati, Allah akan mencabut keadilan dari para hakim, dan Allah akan mencabut rasa malu kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad. Seluruh makna hadis ini apabila kita mencoba menghubungkan dengan berbagai gejala kehidupan masyarakat, sekarang akan merasakan semuanya sebagai hal yang nampak secara jelas. Kehidupan sekarang dengan pengaruh modernisasi membawa manusia telah menunda kepercayaan dirinya kepada siapa yang menciptakannya, siapa yang menciptakan kita yang sebenarnya. Dengan faktor itulah sebagai nampaknya mengapa musibah begitu sering terjadi. Dari mulai bencana alam, banjir, angin topan, kekeringan, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan janji Allah untuk mencabut rahmatnya dari muka bumi yang diciptakannya. Kepuasan manusia terhadap hasil usaha yang telah diciptakannya selama ini mengakibatkan manusia terkurung, bingung oleh hasil karyanya itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan
pembajakan terhadap kedamaian hati yang pada prinsipnya tidak harus terjadi. Harapan semua umat mendambakan ketentraman itu, namun karena manusia lengah dan puas dengan hasil usahanya, akhirnya membelok pula dari jalan Allah dan lupa dia sebagai kholiknya. Kepuasan manusia yang dibuatnya itu sendiri menjembatani Allah tidak mengenal kita dan sekaligus mencabut rahmat hati sebagai idola kehidupan manusia. Wajar dan tidak aneh bila manusia modern banyak dikerumuni penyakit resah dan risau. Pikiran yang tidak jelas sedikit membawa kerugian dalam kehidupannya sendiri. Tingkat terberat akan dialami manusia manakala Allah mencabut dua hal yang akan menjadi penentu keadilan dan kedamaian dunia. Kedua hal tersebut adalah dicabutnya keadilan dari para penegak hukum dan rasa malu dari kaum wanita. Keadilan adalah prinsip penting dalam penegakan kesejahteraan hidup di dunia. Demikian rasa malu bagi seorang wanita adalah benteng pertahanan terhadap keadilan moral. Jika ini telah Allah cabut seluruhnya, maka terbukalah jurang kejahatan dan kenakalan secara merajalela. Islam sebagai agama universal yang memberikan petunjuk-petunjuk hidup dan kehidupan manusia sangatlah mendesak untuk ditetapkan di bagian terdepan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan. Islam memerintahkan pemeluknya untuk tidak menunda-nunda perbaikan yang bersifat mempertahankan moral. Terus terang saja, gejala baru yang sekarang banyak dilakukan sehubungan dengan meningkatnya kejahatan dan lain-lain adalah menggalakkan seminar dengan harapan seminar mampu mencetuskan suatu rumusan dalam memberantas kenakalan dan kejahatan. Berbagai seminar telah berlangsung dan berbagai rumusan berbagai hasilnya telah tersusun. Namun kejahatan dan kenakalan terus berjalan tanpa ujung. Maka cara ini adalah cara terlambat jika diukur dengan konsep Al-Quran. Al-Quran merupakan super konsep yang siap pakai kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Al-Quran menyuruh mensegerakan praktek pemberantasan kejahatan dan memerintah pula untuk dapat memperbaikinya dengan sendiri mungkin, sebagaimana tersirat dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanjur nafsum ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri menatap apa-apa yang telah diperbuat. Untuk hari esok, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Harj ayat 18. Sidang Jumat yang berbahagia, pernyataan firman yang menjelaskan surah untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat adalah jelas-jelas mengandung perintah baik untuk menghilangkan kejahatan dan kenakalan. Dengan demikian, Islam tidak semata-mata mengindahkan tata aturan atau keakhiratan, namun lebih jauh dari itu Islam sebagai way of life yang luas wawasannya. Dalam kaitan itu, Islam memberikan wawasan gerak yang lebih luas dalam soal-soal bekal duniawi. Hal ini dinyatakan tegas dalam maqalah Umar Ibnul Khattab. Carilah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya,
dan carilah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok. Astar sahabatnya. Kita sebagai muslim dalam memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan semangat usaha itulah kita akan memperolehnya. Apa yang kita dambakan, perintah usaha ini ditekankan karena manusia selalu berada dalam kabut ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang dimaksudkan adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anil wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu annihu huwas samiul alim. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita mempersiapkan diri untuk bekal masa depan dan dapat realisasi dengan baik. Dengan menjalankan ajaran-ajaran agama, itulah kita dapat menghimpun saham pahala yang sebanyak-banyaknya, sehingga dari perintah Al-Quran dapat mempersiapkan diri untuk bekal masa depan dapat realisasi dengan baik. Berdasarkan uraian saya di muka ini, maka khutbah kali ini saya akan tutup. Marilah kita bersama-sama berusaha memerangi hawa nafsu untuk sebagai produk kejahatan yang kita rasakan makin hari makin meningkat. Pemberantasan kejahatan merupakan tanggung jawab kita bersama selaku muslimin dan bukanlah tanggung jawab yang berwajib berkala. Dengan kesadaran menegakkan semangat memberantas kejahatan, insya Allah apa yang diharapkan dengan ketenangan dan ketentraman akan dapat berhasil dengan baik. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'ul qaribun mujibun da'wat ya qahiyal hajat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'ti qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Izkurullaha allazima yadhkurukum washkuruhu 'anil amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.